Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkunjung di channel YouTube aku, MyDianN. Dan saya ingatkan ya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Untuk perkembangbiakan secara generatif, yaitu berkembang biak dengan melibatkan proses fertilisasi, yaitu peleburan sel sperma dan sel telur, sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Sifat dari keturunan ini dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induk atau bervariasi. Pada perkembangbiakan generatif mengalami proses penyerbukan, pembuahan atau fertilisasi, penyebaran biji, dan perkecambahan. Pada tumbuhan, proses fertilisasi atau pembuahan diawali dengan peristiwa polinasi atau penyerbukan, yaitu proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Dalam proses penyerbukan dapat dilakukan dengan bantuan perantara. Berikut ini macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Yang pertama, anemogami atau penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ciri-cirinya bunga berukuran kecil, jumlah bunga banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau bau. Misalkan pada bunga jagung dan padi. Yang kedua, entomogami, yaitu penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga. Ciri-cirinya bunga berwarna mencolok, umumnya serbuk sari yang dihasilkan bunga tersebut lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Yang ketiga, ornitogami atau penyerbukan yang dibantu oleh burung. Ciri-cirinya ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah dan tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, serta mahkota bunga berbentuk trompet. Yang keempat, kirupterogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ciri-cirinya menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari, misalnya pada tanaman kaktus. Dan yang kelima, antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia, misalkan pada tanaman anggrek. Dilakukan dengan bantuan manusia karena memiliki bunga yang berumah dua, artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Dan karena serbuk sari suatu tanaman sulit untuk bertemu dengan putik. Berikut ini macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ada 4 macam. Yang pertama, penyerbukan tetangga atau geotonogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Yang kedua, penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami atau xenogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Dan yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Pada proses pembuahan atau fertilisasi terjadi setelah proses penyerbukan, di mana serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putih atau stigma yang sesuai, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel-sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel-sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum, membentuk zigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan, sehingga disebut dengan pembuahan ganda.
Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Pada tumbuhan Angiospermae, biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau ovarium. Buah juga dapat membantu dalam penyebaran biji. Penyebaran biji yang jauh dari induknya akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Hal ini karena biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induknya akan berkompetisi dengan induk untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Berikut ini macam-macam perantara dalam proses penyebaran biji. Yang pertama, anemokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri-cirinya bijinya kecil, ringan, dan bersayap, misalnya pada biji bunga dandelion. Yang kedua, hidrokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan air. Ciri-cirinya hidupnya di dekat daerah perairan, misalnya di pantai atau tumbuhan yang hidup di air, contohnya pohon kelapa dan bakau. Selanjutnya, zookori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan hewan. Yang pertama, entomokori, adalah penyebaran biji dengan perantara serangga, misalnya pada tanaman wijen dan tembakau. Yang kedua, chiropterokori, yaitu penyebaran biji dengan perantara kelelawar, misalnya pada jambu biji dan pepaya. Yang ketiga, ornitokori, yaitu penyebaran biji dengan perantara burung, misalnya tumbuhan beringin dan benalu. Yang keempat, mammokori, adalah penyebaran biji dengan perantara mamalia, misalnya hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Selanjutnya, antropokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan manusia. Proses penyebaran dengan cara ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan manusia terutama pada bidang pertanian, yaitu ketika menanam padi, jagung, dan tanaman lain. Sedangkan penyebaran biji yang secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia apabila biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian, misalnya pada rumput. Jika pada biji masih belum tumbuh, merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi biji, yaitu peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae dimulai ketika terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik yang sesuai, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik, kemudian mengalami proses pembuahan atau fertilisasi. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah, sehingga menyelubungi biji. Biji nantinya akan menyebar dan apabila jatuh pada tempat yang sesuai, akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh dan berkembang menghasilkan bunga dan mengalami penyerbukan hingga berulang perkembangan yang serupa. Untuk selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae, yaitu pada tumbuhan biji terbuka. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut strobilus atau runjung. Pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Sedangkan pada tumbuhan pakis haji, strobilus jantan dan betina terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Penyerbukan pada Gymnospermae terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Tumbuhan Gymnospermae juga dapat berkembang biak secara vegetatif, misalnya tumbuhan pakis haji dan pinus.
Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar, sedangkan tumbuhan pakis haji dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Selanjutnya, perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Tidak berkembang biak dengan menggunakan bunga, tetapi menggunakan spora dan tetap menghasilkan sel kelamin dalam perkembangbiakannya. Jadi terdapat dua perkembangbiakan, yaitu secara vegetatif dan generatif. Jika secara vegetatif menggunakan rizoma, yaitu dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Sedangkan generatif secara fertilisasi, yaitu terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium sehingga akan menghasilkan zigot. Perkembangan hidup tumbuhan paku dimulai pada tumbuhan paku dewasa yang memiliki spora di dalam kotak spora atau sorus. Jika kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma berflagel atau berekor, dan archegonium menghasilkan sel telur. Selanjutnya terjadi fertilisasi, yaitu sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium, sehingga akan dihasilkan zigot. Zigot yang tumbuh akan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang tumbuh yang ada di dalam tanah. Selanjutnya, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Lumut merupakan tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tumbuhan lumut dapat berkembang biak secara generatif dengan menghasilkan sel kelamin dan secara vegetatif dengan menggunakan spora. Lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup atau gema dan melakukan fragmentasi. Perkembangan hidup lumut dimulai pada tumbuhan lumut yang dewasa yang menghasilkan spora atau sporofit di dalam kotak spora. Jika kotak spora pecah, maka akan tumbuh menjadi protonema. Pada satu individu lumut memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Maka terjadi fertilisasi, yaitu sel sperma sampai pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air. Kemudian zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ya. Ditunggu video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.